dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Menjadi guru di era digital bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana kita menghadirkan sentuhan kemanusiaan di dalamnya. Di tengah derasnya arus informasi dan kecanggihan perangkat, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu kepedulian terhadap setiap hati yang belajar. Akhir semester ini, saya menyadari perubahan pada salah satu siswa saya, sebut saja inisial C. Ia biasanya ceria dan aktif, namun tiba-tiba menjadi murung, sering absen, dan tampak kehilangan semangat belajar. Setiap kali saya mencoba mengajaknya bicara, ia hanya tersenyum kecil dan diam. Saya tahu ada sesuatu yang sedang ia hadapi. Saya ingin menolongnya, tapi saya juga harus mengajar banyak kelas dan hanya memiliki waktu yang terbatas. Disitulah saya mulai berpikir, bagaimana jika saya bisa melakukan coaching melalui media yang lebih dekat dengan dunia siswa. Tentu saja dunia digital. Menggunakan teknologi bukan hanya untuk mengajar, tapi juga untuk mendampingi. Saya kemudian membuat inovasi sederhana, coaching digital reflektif, sebuah ruang digital pribadi di mana siswa bisa menulis perasaan dan refleksi belajarnya. Saya memanfaatkan aplikasi seperti Padlet dan Google Form. Setiap minggu, saya mengirimkan pertanyaan reflektif yang sederhana, seperti bagaimana perasaanmu minggu ini? Apa hal terbaik yang terjadi di sekolah? Apa yang kamu ingin perbaiki minggu depan? Tidak ada nilai, tidak ada penilaian, hanya ruang aman untuk menulis, tempat mereka boleh jujur dengan dirinya sendiri. Saat saya membaca jurnal refleksi dari anak yang berinisial C, dia mengatakan bahwa dia sedih karena orang tuanya sering bertengkar. Saya akhirnya tahu penyebabnya. Ia sedih menghadapi masalah di rumah karena orang tuanya sering bertengkar dan dia jauh dari orang tuanya. Itu membuatnya kehilangan semangat untuk datang ke sekolah. Saya tidak langsung menasihatinya. Saya hanya berkata, terima kasih sudah menulis dengan jujur. Ibu bangga kamu berani bercerita. Lalu saya mengajaknya berbicara empat mata, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan. Kami kemudian membuat tujuan kecil, hadir di sekolah, menyapa satu teman setiap hari, dan menulis satu refleksi sederhana setiap hari. Perlahan tapi pasti, C mulai berubah. Ia kembali hadir di kelas, tersenyum lagi, dan mulai aktif menjawab pertanyaan. Satu langkah kecil yang bermakna besar. Dari situ saya belajar, coaching bukan soal memberi arahan, tetapi soal memberi ruang bagi siswa untuk menemukan kekuatannya sendiri. Mereka belajar untuk menilai dirinya sendiri, mengenali perasaan, dan menumbuhkan tanggung jawab terhadap proses belajarnya. Teknologi yang awalnya dianggap dingin, ternyata bisa menjadi jembatan empati asal digunakan dengan hati. Menjadi guru profesional di era digital bukan berarti harus selalu mengikuti tren teknologi terbaru, tetapi mampu memanfaatkannya untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi memperluas jangkauan tangan guru, tetapi empati memperluas jangkauan hati siswa. Saya akan terus melanjutkan inovasi ini karena setiap anak berhak mendapatkan ruang untuk tumbuh baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Sekian video dari saya mengucapkan terima kasih.